Sahabat RTV, usai dilakukan otopsi selama 4 jam di ruang forensik RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, jenazah DP dipulangkan ke rumah duka. Pemeriksaan visum luar dalam digelar atas permintaan kepolisian dan keluarga. Sementara ratusan warga yang menyambut di rumah duka langsung memakamkan korban di TPU sekitar. Setelah diserahkan tim forensik RSUD Ciawi Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Kamis malam 25 Februari lalu, keluarga korban dan perangkat desa langsung mengambil jenazah remaja DP. Jenazah korban baru dipulangkan setelah menjalani proses otopsi selama hampir 4 jam. Pemeriksaan visum bagian luar dan dalam tubuh korban dilakukan atas permintaan pihak kepolisian dan persetujuan keluarga. Jenazah sebelum dibawa pulang keluarga seperti otopsi dulu di forensik RSUD Ciawi. Pelaksanaan otopsi itu kurang lebih 3 jam ya, 3 atau 4 jam kurang lebih. Setelah selesai otopsi langsung dibawa pulang keluarga, mungkin langsung dimakamkan di tempat kediaman korban di daerah Cibungbulang, daerah Ciarten, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor. Hanya itu aja. Oke, berarti jenazah langsung dibawa pulang ya? Langsung dibawa pulang sama keluarga, mau langsung dimakamkan di daerah Cibungbulang. Sebelum otopsi sendiri pengambilan jenazah, apa sih tadi yang syaratnya harus ada surat apa kepolisian? Ada surat permintaan visum ya dari polisi, yaitu permintaan visum luar dalam, itu yang dikeluarkan sama polisi, surat itu. Oh, berarti ada permintaan untuk diotopsi ya? Iya. Dan pihak keluarga pun setuju untuk diperiksa dalam atau otopsi. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah korban tiba di rumah duka di Desa Ciaruten, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ratusan warga yang menunggu sejak siang riuh menyambut kedatangan jenazah tanpa menjaga jarak aman di tengah masih merebaknya pandemi COVID-19. Proses persemayaman jenazah di rumah duka digelar secara singkat dengan pengajian dan doa. Mengenai indikasi pembunuhan dalam kematian korban, pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk bisa menyekap kabut di balik misteri kasus ini. Akan tetapi belum mendapatkan kejelasan. Barulah pagi ditemukan mayat, lalu tersebarlah di media, ternyata anaknya anggota kami. Bang, dari hasil penyelidikan polisi, korban ada luka di mana gitu, Bang? Hari ini otopsi baru kami dapat, tetapi belum bisa kami publish. Yang jelas kalau kita lihat secara fisik, ini mungkin juga ada diindikasi ada tindak pidana kekerasan lain, Tapi kami belum bisa sampaikan karena kami belum mendapatkan statement dari dokter yang mengeluarkan visum ya. Ada indikasi teman terdekat atau pelaku siapa? Ada. Kami sudah sampaikan semuanya. Mungkin polisi yang akan bisa memberikan statement. Kami mendorong pihak kepolisian untuk segera mungkin mengungkap siapa dalam pelakunya. Dan saya dan kami sepakat ini sepertinya bukan satu tapi dua. Usai disalatkan, jenazah korban langsung dibawa ke tempat peristirahatan terakhir yang lokasinya tak jauh dari rumah korban. Tak ada yang menyangka jika permintaan remaja DP untuk pamit mengerjakan tugas sekolah menjadi permintaannya yang terakhir kepada keluarga. Kini DP sudah pergi untuk selama-lamanya, menyisakan kesedihan sekaligus sejuta pertanyaan terkait misteri kematiannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Turn by Crime, RTV. Sahabat RTV, tidak ada yang menyangka remaja DP yang pamit hendak mengerjakan tugas justru ditemukan tewas terbungkus plastik hitam dengan kaki dan tangan terikat.
Tim Tembak Crime pun menelusuri lokasi penemuan jasad di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat dan bertanya langsung ke salah satu warga bagaimana awal penemuan jasad korban. Jasad remaja perempuan yang ditemukan warga terbungkus plastik hitam di pinggir Jalan Raya Cilebut, Tanah Serial, Kota Bogor, Jawa Barat, menyisakan kisah pilu bagi keluarga dan warga yang mengenalnya. Korban yang diketahui adalah seorang remaja perempuan berinisial DP, berusia 18 tahun dan masih berstatus pelajar, ditemukan mengenaskan dengan kondisi kaki dan tangan terikat tali. Kami pun mendatangi lokasi penemuan jasad remaja DP di samping sebuah toko material bangunan di Jalan Raya Cilebut, Bogor, Jawa Barat. Menempuh perjalanan sekitar 20 menit dari kota Bogor, kami pun tiba di lokasi penemuan jasad remaja DP. Menurut keterangan salah seorang warga, setiap harinya lokasi ini selalu disibukkan oleh aktivitas karyawan toko bangunan yang akan mengirim bahan bangunan untuk para pelanggan. Penemuan jasad perempuan yang terbungkus plastik hitam tersebut pertama kali diketahui oleh karyawan toko material bangunan sekitar pukul 6:30 pagi. Ini karyawan material yang memang setiap hari, setiap pagi dia buka ini gerbang setiap pagi karena di sini ada mobil yang mesti dia keluarin, mobil bangunannya. Dia buka, dia lihat ada, itu namanya Pak Dedi, Pak. Ya. Dia lihat ada bungkusan, nah modelnya seperti itu, dia curiga bahwa itu seperti ada jasad ya. Udah dia ribut, dia lari, dia bilangin orang-orang. Nah di situ saya baru tahu. Bukan, di sini saat ini saya berada di material yang dimana ketika itu terjadi penemuan mayat berjenis perempuan yang disimpan di material. Nah, material ini si karyawan ketika itu dia akan buka seperti biasa untuk bekerja. Nah, setelah dia dorong si pintu ini, nah ternyata pintu ini terganjal oleh bungkusan yang berwarna hitam. Nah itu si karyawan itu awalnya tidak tahu bahwa mayat dalam plastik itu berupa manusia yang dibuang oleh pelaku. Kasus pembunuhan remaja DP saat ini sedang ditangani oleh Satreskrim Polres Bogor Kota. Polisi pun sudah memeriksa sejumlah saksi terkait kematian korban yang tewas secara tidak wajar. Lalu mengapa ada orang yang begitu tega menghabisi nyawa remaja DP hingga jasadnya dimasukkan ke dalam plastik hitam dan membuangnya di pinggir jalan? Dari Bogor, Jawa Barat, Wawan Supriyatna, Tembak Crime, RTV. Kriminolog menilai pelaku sudah merencanakan pembunuhan karena adanya upaya menghilangkan jejak para korban. Tetap di Tembak Crime, menubas kejahatan.